Bayangkan kamu sedang bekerja di gedung mentereng dengan logo raksasa di depannya. Kantormu punya mesin kopi mahal, kursinya ergonomis, dan setiap bulan gajimu masuk tepat waktu. Semuanya terlihat normal, stabil, dan perkasa. Tapi, secara nalar sistem, mesin perusahaanmu sebenarnya sedang batuk darah. Ada baut yang kendor di bagian dalam yang tidak terlihat oleh mata awam, tapi sebenarnya sedang menghitung mundur menuju ledakan besar. Selamat datang di Arc Power Play, segmen The Collapse and Hidden Hand. Di episode ke-13 ini, kita akan membahas sisi gelap dari siklus hidup sebuah organisasi, kehancuran. Kita sering melihat berita sebuah perusahaan raksasa tiba-tiba bangkrut, dan bertanya-tanya, loh bukannya kemarin mereka masih jaya? Masalahnya, kiamat bisnis itu mirip seperti kanker. Dia tumbuh pelan-pelan, memakan sel-sel sehat dari dalam, dan baru menunjukkan gejala saat stadiumnya sudah lanjut. Menjadi orang yang paham nalar berarti memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda kiamat ini sejak dini. Apakah perusahaanmu sedang membangun imperium atau sebenarnya sedang menggali kuburannya sendiri? Mari kita bedah 5 tanda kiamat bisnis dari kacamata detektif sistemik. Siapkan kopi dan nalar kritis kamu, mari kita bongkar rahasia kehancuran ini. Finance gap, ilusi kas dan lubang hitam angka. Tanda pertama adalah yang paling sering menipu, finance gap. Coba kamu perhatikan POV kamu sebagai orang keuangan atau pengamat saham. Kamu melihat laporan laba yang hijau, tapi kenapa perusahaan mulai telat bayar vendor? Kenapa bonus karyawan mulai dipotong dengan alasan efisiensi, padahal klaimnya untung besar? Nalarnya begini, ada perbedaan besar antara laba di atas kertas dan uang tunai di tangan. Banyak bisnis hancur karena mereka terjebak dalam growth atau pertumbuhan semu. Mereka punya banyak piutang yang nggak bisa ditagih, atau mereka terlalu banyak bakar duit buat subsidi pelanggan demi angka pengguna yang cantik di depan investor. Secara sistemik, ini adalah lubang hitam. Perusahaan terlihat besar dari luar, tapi sebenarnya mereka sedang meminjam uang dari masa depan untuk menutupi keropos di masa sekarang. Kalau kamu melihat sebuah perusahaan mulai melakukan penghematan hal-hal kecil yang nggak masuk akal, kayak jatah tisu di toilet dikurangi atau air galon diganti merek murah, waspadalah. Itu adalah sinyal bahwa arus kas mereka sedang tersumbat, dan jantung the mesin sedang kesulitan memompa darah ke seluruh bagian sistem. Stagnation, alergi inovasi dan mantra sudah biasa begini. Tanda kiamat kedua adalah stagnasi. Coba kamu bayangkan kamu sedang rapat, lalu kamu memberikan ide baru yang lebih efisien pakai teknologi AI atau sistem digital terbaru. Tapi jawaban bosmu adalah, halah, kita sudah pakai cara ini selama 20 tahun dan sukses-sukses saja kok, jangan sok tahu. Mantra kita sudah biasa begini adalah paku pertama di peti mati bisnis. Secara nalar biologi, sesuatu yang berhenti berevolusi adalah sesuatu yang sedang bersiap untuk mati. Stagnasi terjadi saat manajemen mulai merasa terlalu nyaman dan sombong. Hubris. Mereka merasa sudah jadi penguasa pasar, jadi mereka nggak merasa perlu lagi dengerin masukan. Kiamat jenis ini sering menimpa raksasa yang merasa dirinya too big to fail. Ingat Nokia atau Kodak? Mereka bukan yang nggak punya teknologi baru, mereka cuma alergi buat mengganti sistem lama yang sudah terbukti menghasilkan uang. Mereka lebih milih mempertahankan kenyamanan daripada menghadapi ketidakpastian inovasi. Saat sebuah organisasi mulai membenci perubahan, itu tandanya sel-sel otak di dalam the machine sudah mulai mati satu persatu. Ethics crisis, jalan pintas menuju jurang. Tanda ketiga adalah yang paling merusak reputasi, krisis etika. Coba kamu perhatikan. Apakah tim marketing mulai jualan janji manis yang sebenarnya nggak bisa ditepati? Apakah bagian produksi mulai mengakali kualitas bahan baku demi ngejar target margin? Nalarnya adalah survival instinct yang ngaco. Saat sebuah bisnis mulai kesulitan berkompetisi secara sehat, nalar jahatnya akan muncul. Mereka mulai mengambil jalan pintas, korupsi internal, manipulasi laporan keuangan, sampai menipu pelanggan dengan kualitas barang yang abal-abal. Secara sistemik, ini adalah tanda bahwa moralitas organisasi sudah runtuh. Sekali sebuah bisnis kehilangan integritas, kiamatnya tinggal menunggu waktu. Pelanggan mungkin bisa dibohongi sekali, 2 kali, tapi saat kepercayaan itu hilang, the machine nggak punya lagi bahan bakar bernama reputasi. Krisis etika biasanya diawali dari atas ke bawah. Kalau ikan mulai busuk, kepalanya duluan yang bau. Jadi kalau kamu melihat lingkungan kerjamu mulai memaklumi kecurangan kecil, bersiaplah. Karena itu adalah awal dari kehancuran massal. Competition blindness, mengabaikan predator kecil. Tanda keempat adalah competition blindness atau kebutaan terhadap kompetisi. Coba kamu perhatikan POV kamu sebagai manajer senior. Kamu melihat ada startup kecil atau kompetitor baru yang muncul, tapi kamu meremehkannya. Mereka cuma pemain kecil, modalnya tipis, nggak bakal bisa lawan kita yang sudah raksasa. Ini adalah kesalahan nalar yang fatal.
Predator besar seringkali jatuh bukan karena dilawan predator besar lainnya, tapi karena dikerubungi oleh ribuan predator kecil yang lebih gesit. Kebutaan ini seringkali dipicu oleh ego. Kamu merasa punya teritori yang aman, padahal dunia sudah berubah. Misalnya, perusahaan taksi konvensional yang mengabaikan aplikasi smartphone. Mereka pikir bisnis mereka adalah mobil, padahal bisnis mereka adalah transportasi. Saat mereka sadar bahwa nalar pasar sudah pindah ke genggaman HP, semuanya sudah terlambat. Jika perusahaanmu mulai berhenti menganalisis gerakan kompetitor dan malah sibuk memuji diri sendiri di setiap rapat internal, itu adalah tanda kiamat. Predator yang gak waspada adalah mangsa yang paling mudah untuk dilahap. Logistik collapse, penyumbatan arteri besar. Tanda terakhir adalah kiamat operasional, logistik collapse. Bayangkan kamu memesan martabak, tapi martabaknya nggak bisa dikirim karena tukangnya kehabisan tepung, motor kurirnya mogok, dan aplikasinya error. Ini adalah tanda bahwa arteri atau pembuluh darah perusahaan sedang tersumbat. Logistik bukan cuma soal kirim barang, tapi soal aliran sumber daya. Saat sebuah bisnis tumbuh terlalu cepat tanpa sistem yang kuat, logistiknya bakal jadi berantakan. Kamu mulai melihat banyak komplain pelanggan karena barang telat, barang salah kirim, atau stok yang selalu kosong padahal di webnya tulisannya ada. Nalar operasional bilang, bisnis yang sukses adalah bisnis yang bisa mendistribusikan solusinya secara konsisten. Begitu logistik hancur, kepercayaan pelanggan hilang seketika. Biaya operasional bakal membengkak buat benerin kesalahan-kesalahan remeh. Logistik collapse adalah sinyal bahwa the machine sudah terlalu gemuk dan tidak sanggup lagi menggerakkan roda giginya sendiri. Ini adalah kiamat mekanik yang biasanya paling sulit diperbaiki karena kerusakannya sudah sistemik. Jadi apa benang merah dari 5 tanda kiamat bisnis ini? Secara nalar titik nalar, semuanya bermuara pada kegagalan membaca realita. Perusahaan yang akan hancur biasanya hidup dalam gelembung fantasi mereka sendiri. Mereka melihat apa yang ingin mereka lihat dan mengabaikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kehancuran adalah bagian alami dari siklus power play. Untuk membangun sesuatu yang baru, seringkali sesuatu yang lama harus hancur dulu. Masalahnya, apakah kamu mau ikut hancur di dalamnya? Memahami tanda-tanda ini memberimu opsi. Opsi untuk memperbaiki sistem dari dalam, atau opsi untuk segera loncat indah sebelum kapalnya benar-benar tenggelam ke dasar laut. Jangan terjebak pada sunk cost fallacy, merasa sayang buat meninggalkan perusahaan cuma karena kamu sudah kerja di sana lama. Kalau nalar kamu sudah bilang ini kiamat, ya percayalah pada analisismu. Bisnis yang hebat dibangun di atas nalar, dan bisnis yang hancur biasanya disebabkan karena kehilangan nalar tersebut. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.